Assalamualaikum. Sekarang aku akan menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim termasuk keturunan Nabi Nuh. Nabi Ibrahim lahir di saat Raja Namrud di kota Babilonia. Iya, di kota itu rakyat dan rajanya apa? Menyembah berhala. Suatu malam raja bermimpi. Raja siapa? Raja Namrud bermimpi akan ada anak laki-laki yang menghancurkan patung-patung itu. Lanjutkan kerajaannya. Lalu waktu terbangun, Raja Namrud memerintahkan prajuritnya untuk membunuh semua anak laki-laki karena orang tua Nabi Ibrahim saat itu takut. Lalu Nabi Ibrahim dikirim ke hutan sendirian. Terus gimana Nabi Ibrahim makannya? Nabi Ibrahim tangannya bisa mengeluarkan madu. Oh, kalau apa? Kalau menghisap gitu. Itu atas kuasa siapa? Allah. Atas kuasa Allah. Itu Nabi Ibrahim dijemput lagi nggak sama orang tuanya? Dijemput. Oh, setelah peraturan untuk apa? Membunuhnya berakhir. Terus Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Terus sebelum mencari Tuhan, Nabi Ibrahim itu katanya pernah disuruh apa? Menjual patung. Terus kata Nabi Ibrahim gimana ketika pas ngejualnya coba? Siapakah yang ingin membeli patung tidak berguna ini? Oh gitu, Nabi Ibrahim bilang gitu sama yang ininya, orang-orang gitu. Oh, setelah itu Nabi Ibrahim mencari Tuhan karena Nabi Ibrahim tidak percaya untuk menyembah patung. Nah, setelah itu gimana pas pencarian Tuhannya gimana? Nabi Ibrahim pergi waktu malam melihat apa? Bintang. Waktu berbilang, inilah Tuhanku. Oh gitu. Terus setelah bintangnya setelah bintangnya nggak ada, terus Nabi Ibrahim bilang gimana? Itu bukan Tuhanku. Oh, setelah bintang apa lagi? Ada lagi nggak? Bulan. Terus setelah lihat bulan bilang gimana? Inilah Tuhanku. Lalu pagi bulannya hilang. Jadi aku tidak suka Tuhan yang menghilang. Oh gitu. Terus setelah itu lihat apa lagi? Matahari. Karena lebih apa? Besar. Inilah Tuhanku. Ini yang paling terbesar. Waktu matahari terbenam, Nabi Ibrahim apa? Aku tidak suka Tuhan yang tenggelam. Oh gitu. Terus setelah itu masih mencari itu nggak? Masih mencari Tuhan nggak? Sudah percaya adanya Tuhan. Tuhan itu pasti yang memiliki langit, bumi, dan seisinya. Dan isinya. Nabi Ibrahim masih belum yakin. Terus gimana? Kata Allah gimana? Belum yakinkah kamu Ibrahim? Terus kata Allah perintahnya apa? Ambil apa? Ambillah 4 burung. Terus diapain? Dan potong-potong mereka. Bagilah beberapa bagian di bukit yang jauh dan panggillah mereka. Oh, jadi si burungnya itu disimpan di bukit kata Allah tuh. Nanti setelah disimpan di bukit, potong itu panggil gitu. Terus gimana akhirnya burung-burung itu ketika dipanggil? Hidup lagi. Oh, Masya Allah ya. Jadi setelah itu Nabi Ibrahim makin percaya kepada Allah. Oh. Terus Nabi Ibrahim katanya pernah berdakwah kepada ayahnya, ngajak apa? Mengajak menyembah Allah. Tapi ayahnya mau nggak?
Oh, nggak mau. Gak mau. Marah nggak? Malah Ayahnya. Oh, ayahnya marah. Setelah itu, terus Nabi Ibrahim itu berdoa apa untuk ayahnya? perlindungan untuk azab. Dari ajab Allah. Tapi kata Allah gimana? Hmm, Tidak, tidak tidak perlu. tidak perlu. Karena termasuk orang-orang yang 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 kafir. iya. Jadi ayah Nabi Ibrahim meninggal dalam keadaan Tak kafir. Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu waktu penyembah Babilonia yang berhala di Babilonia. pergi. Oh, pergi. Langsung Nabi Ibrahim apa? Hancurkannya. Nabi Ibrahim menyisakan patung yang paling besar dan menaruh kapaknya di lehernya. Oh gitu. Terus pergi aja Nabi Ibrahim. Waktu penyembah Babilonia berhalanya sudah pulang, mereka lihat patungnya sudah hancur, baru keping-keping. Terus jadinya mereka gimana? Marah nggak? Marah banget ya? Terus katanya ada yang menghancurkannya, namanya Ibrahim. Terus dibawa ke tempat patung-patung itu, dan itu bilang, penyembah Babilonia tuh bilang, apa kau yang menghancurkan patungnya? Dia bilang, Nabi Ibrahim bilang, bukan, hancurkan adalah patung yang paling besar. Kata Nabi Ibrahim, gimana? Bukan aku gitu. Bukan aku yang menghancurkan, adalah patung yang paling besar. Terus? Coba tanyakan kepadanya. Dia kan hanya patung. Kata siapa? Kata orang-orang yang menyembah berhalanya. Terus gimana? Kalau kau tahu itu hanya patung dan tidak bisa berbicara, mendengar, atau menolong sedikit pun, kenapa kau menyembahnya? Kata Nabi Ibrahim. Oh, Masya Allah. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim diapain? Dibakar di api yang menyala. Terus malaikat Jibril datang menawarkan bantuan. Terus untuk mendinginkan apa? Untuk mendinginkan apinya. Oh, Nabi Ibrahim juga berdoa nggak waktu di dalam api itu? Iya, berdoa. Ya Allah, dinginkanlah api ini. Oh gitu. Terus apakah ada yang membantu Nabi Ibrahim nggak? Ada. Siapa? Semut. Oh, semut. Oh, semut tuh berbicara sama siapa? Sama cicak. Sama cicak, sama satu lagi siapa? Burung. Tuh burung itu bilang apa? Hanya meledek. Oh, hanya meledek burungnya sambil bilang, buat apa kamu bawa air? Sedikit-sedikit dengan paruh. Dengan mulut mulutmu yang kecil. Kata burung. Terus kata semut gimana? Ya, aku tahu. Tapi setidaknya aku berada di hal yang baik. Terus ada yang ini, terus cicak ngapain? Bantu bawain air juga? Enggak. Terus cicak ngapain? Meniup apinya. Cicak ingin apinya semakin membesar. Oh gitu, jadi cicak membantu biar apinya semakin membesar. Dan pas setelah apinya padam, Nabi Ibrahim masih hidup apa tidak? Masih hidup. Oh, atas kesukaan. Hanya tali ikatnya yang terbakar. Oh, karena diikat ya? Nabi Ibrahimnya diikat. Oh gitu. Ketika sudah menikah, Nabi Ibrahim itu punya apa? Punya anak. Namanya Nabi Ismail. Anaknya Nabi Ibrahim. Terus
eh, Waktu kecil waktu kecil eh, Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail kemana? ke bukit Ke bukit sama istrinya. Ditemenin apa ditinggalin setelah itu? ditinggalin terus Itu atas perintah siapa? Allah terus istrinya membilangnya apakah ini perintah Allah. Nabi Ibrahim jawab iya. Setelah itu istrinya nanya lagi nggak? Enggak, Oh, udah aja Nabi Ibrahim pergi. Istrinya Udah. juga ikhlas. ikhlas. Ridho. Setelah itu gimana? Nabi Ismailnya menangis karena haus. Lalu Lalu pijak kaki Nabi Ismail keluar air zam-zam. setelah ibunya cari-cari apa? Air. Bulak balik ya. Heeh. Ternyata keluar air. Air itu air apa? Air zam-zam. Yang berasal dari Pijak kaki Nabi Ismail. oh ini ya apa sih? Nabi Ismail tuh kakinya tuh kayak apa gimana? Ngeinin tanah tuh gimana? Oh itu berasal dari situ aja pokoknya dari ini Nabi kaki Ismail. Terus udah kayak gitu gimana? Waktu sudah besar, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim bermimpi perintah Allah menyembelih Nabi Ismail, putranya sendiri. Terus gimana lagi? Mm, mm, Terus Nabi Ibrahim bilang, Nabi Ibrahim bilang pada Nabi Ismail, iya, Nabi Ismail, Nabi kerjakanlah kerjakanlah yang Allah perintahkan. insya Allah Insya Allah kau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. sabar. Jadi ikhlas Nabi Ismail mau dipotong. Heeh. Nah pas mau dipotong gimana? Mm, Dibawa kemana Nabi Ismail? ke bukit. Terus setelah itu Nabi Ibrahim tuh ngapain sih? Mengasah apa? Mengasah Pisaunya biar tajam agar tidak menyakiti Nabi Ismail. Menurut Aka itu Nabi Ibrahim sedih nggak sih pas mau menyembelih Nabi Ismail? Tapi tetap dikelakuin kenapa? Karena perintah Oh Allah. karena perintah Allah. Waktu kan disembelih, Allah menggantikannya dengan hewan yang besar. Oh salah satunya adalah kambing ya. Heeh. Terus Allah itu bilang apa pas mau disembelih? Pas Nabi Ismail mau disembelih Nabi Ibrahim, terus gimana Allah bilang apa? Cukup. Terus Aku akan menggantinya dengan hewan yang besar. ujianmu Ujianmu telah selesai. kamu sudah lolos gitu ya kalau bahasa kita. Sudah lolos dari ujiannya Oh gitu. Akan aku gantikan dengan hewan yang besar. oh gitu. Oh setiap Idul Adha berarti ya ada kurban. Kurban itu bisa apa aja? Tapi minta Terus domba kambing. oh udah ya. Terus setelah peristiwa apa yang kurban itu berarti setelah kesabaran Nabi Ibrahim itu membuatnya mendapat julukan sebagai apa? Sebagai Apa? orang yang sabar, Orang yang sabar, kekasih. kasih Allah. Iya. Setelah itu terus disuruh apa lagi? Membangun apa sih? Membangun Ka'bah Bersama bersama Nabi Ismail hingga Ka'bah selesai. Nabi Ibrahim dan Ismail pun berhasil membangun Ka'bah. oh udah membangun Ka'bah. Akhirnya Ka'bahnya terbangun ya. Terbangun. Berarti Nabi Ibrahim dan keluarganya sama-sama memiliki sifat yang sabar. Terus tidak pernah mengeluh, percaya bahwa perintah Allah itu yang benar, yang terbaik ya. Dan pasti Allah akan memberikan solusi ya.
Dan Nabi Ismail menurut Aka anak yang taat dan berbakti nggak? Heeh. Karena ikhlas ya. Karena ikhlas. Ikhlas ya, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, terus datang mau dikurbankan, datang lagi terus apa, Membangun Ka'bah. mau Ka'bah, capek gitu ya, tapi Nabi Ismail ikhlas ya. Nah, terus berarti perintah kurban itu salah satu wujud ketaatan kita kepada Allah, dan juga bisa menjadi meringankan beban-beban orang yang membutuhkan. Jadi kurban itu agar bermanfaat bagi yang yang membutuhkan. oh gitu. Udah selesai ya? Ya udah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengar cerita Nabi Ibrahim dan Ismail. Dadah.